Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menjelaskan tentang laporan bisnis yang kemarin aku buat di mata pelajaran komunikasi bisnis internasional. Jadi sekarang aku mau mempresentasikannya apa aja yang udah aku buat kemarin. Jadi di sini aku ngambil topik yang kemarin yang udah aku buat PPT-nya itu, judulnya itu produk minuman kesehatan penolak virus berbahan dasar empon-empon. Jadi latar belakang usaha di sini, jadi minuman empon-empon itu kan sekarang sangat dibutuhkan ya. Pada masa pandemi corona kayak gini kan pasti banyak masyarakat kan yang cari gitu kan. Jadi aku mikir kenapa kita nggak kayak usaha aja gitu, kayak minuman herbal gitu kan, minuman herbal jahe kayak gitu kan pasti banyak dicari dan memang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi juga kan. Jadi di sini aku pengen ngejelasin sedikit apa sih latar belakang dari usaha aku itu kayak gimana gitu kan. Jadi yang pertama, apa itu empon-empon? Jadi dikutip dari temu-temu dan empon-empon, budidaya dan manfaatnya pada tahun 1999. Jadi empon-empon ini berasal dari kata empu yang berarti akar tunggang, yang berarti akar tinggal atau rimpang induk. Ini istilah ini digunakan untuk menyebut kelompok tanaman yang mempunyai rimpang atau akar tinggal. Jadi penggolongan nama empon-empon ini tidak dilakukan berdasarkan klasifikasi ilmiah tertentu saja, tetapi melainkan lebih merujuk pada penggolongan tanaman tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Jawa gitu. Jadi empon-empon biasanya itu berbahan dasar kunyit, jahe, temulawak, serai, kencur gitu dan lain-lain gitu. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat empon-empon juga gampang ditemukan. Jadi kan kayak kalau misalkan kita buka usaha empon-empon ini kan kayak enak aja gitu ya, bahan-bahannya gampang ditemuin yang pertama. Terus cara bikinnya juga gampang banget gitu. Jadi kita bisa buat sendiri di rumah juga bisa gitu. Terus yang kedua aku pengen ngasih tahu nih khasiat dari empon-empon tuh. Yang pertama itu untuk menjaga metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu didapetin dari khasiat yang dihasilkan oleh jahenya ini. Jadi jahe ini sangat bagus untuk metabolisme tubuh. Jadi jahe tidak untuk kesehatan saja, tapi untuk kecantikan juga bisa gitu dilakukan. Terus yang kedua, khasiatnya itu untuk anti jamur dan antibakteri. Anti jamur dan antibakterinya ini didapetin dari temulawaknya. Jadi temulawaknya ini emang di dalamnya ini terkandung khasiatnya untuk anti jamur dan antibakterinya gitu. Jadi memang temulawak ini di dalamnya ini seperti ada bakteri yang bisa membunuh jamur dan bakteri. Terus yang ketiga, manfaatnya ini adalah mencegah peradangan. Mencegah peradangannya ini didapatkan dari kunyit. Kunyit ini kan salah satu yang berbahan dasar aktifnya itu kan kayak kurkumin gitu kan. Nah ini jadi kunyit ini sangat bagus untuk mencegah peradangan bagi tubuh kita gitu. Jadi itu sangat bagus gitu. Yang keempat itu ada mencegah radikal bebas. Mencegah radikal bebas ini jadi radikal bebas ini kan kayak segala sesuatu yang bisa membuat tubuh kita sakit gitu loh. Intinya kayak sesuatu yang dari luar tubuh yang bisa buat diri kita jadi rentan sama penyakit gitu. Jadi bagus banget buat tubuh kita kalau misalkan konsumsi empon-empon ini. Terus yang kelima itu ada menjaga imunitas tubuh. Jadi kalau imunitas tubuh di sini didapetinnya itu dari serainya yang di dalam empon-emponnya itu. Nah, dikatakan di sini kalau misalkan empon-empon ini serainya itu menurut penelitian itu dia di dalamnya itu tuh kayak
ada citral dan general itu, jadi dia memiliki manfaat itu buat anti inflamasi, jadi bagus banget buat tubuh. Terus yang terakhir ini ada untuk menyembuhkan flu dan batuk, kan bagus banget kan sekarang. Flu dan batuk itu kan sekarang kayak jadi ciri-ciri orang penyakit corona gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau konsumsi empon-empon, jadi otomatis kita bisa terhindar juga dari flu dan batuk gitu. Yang menurut ciri-ciri orang bergejala COVID itu pasti dia gejalanya itu flu dan batuk gitu. Selanjutnya aku mau menjelaskan sejarah tentang empon-empon. Jadi dulu itu masyarakat Jawa itu apa sih namanya, yang megang resep-resepnya itu tuh kayak orang-orang kasta-kasta kasta-kasta tinggi gitu, kayak pangerannya gitu, adipatinya gitu. Nah jadi sebenarnya itu masyarakat Jawa itu dari dulu emang mengkonsumsi, kalau misalnya ada orang sakit atau gimana pasti dia pakai tumbuh-tumbuhan herbal, kalau nggak pakai hewan-hewan gitu deh. Jadi dia manfaatin lingkungan di sekitarnya gitu. Nah habis itu, nah ada tuh orang bule, orang Belanda yang memperhatikan itu kebiasaan masyarakat Jawa. Apa aja sih gitu? Apa aja sih yang mereka apa sih tumbuhannya itu apa aja gitu. Sampai dia dapetin 1467 resep pengobatan buat nyembuhin segala macam penyakit. Habis itu dia bikin buku. Nah, habis itu apa sih, ada masyarakat Tionghoa juga yang suka mencatat apa sih resep-resep kayak gitu juga tuh, tumbuhan-tumbuhan atau kayak jenis-jenis manfaat dari tumbuhan itu juga gitu. Nah jadinya itu sama dia juga dibikin kayak resep-resep kayak gitu. Nah setelah kayak gitu, setelah dibuat kayak gitu, nah akhirnya sampai sekarang masyarakat Jawa tetap membudidayakan untuk mengkonsumsi tanaman herbal sampai sekarang. Jadi pohon-pohon itu berasal dari Jawa silsilahnya dulu. Nah selanjutnya aku karena biasanya kan yang suka kita tahu kan empon-empon itu kan cuma dikit ya jenisnya. Padahal sebenarnya empon-empon itu banyak banget jenisnya. Dari 283 jenis dari family Zingiberas itu yang paling sering kita pakai kan paling cuma 12 jenis, kayak temulawak, jahe, cabai Jawa, lempuyang gajah, adas, lengkuas, kayak gitu-gitu. Nah, padahal sebenarnya jenisnya itu banyak banget, tapi yang paling kita sering pakai dan paling gampang ditemuin mungkin jadi cuma ada 12 jenis. Terus selanjutnya aku pengen ngasih tahu dari visi misi bentuk usaha yang aku buat. Jadi visi dari usaha aku itu adalah memberikan manfaat maksimal dengan pengorbanan minimal bagi konsumen. Misinya pelayanan yang berprima dan berkualitas. Prospek pasar yang akan saya pilih adalah seluruh kalangan masyarakat dari golongan kasta manapun gitu. Ini kan apalagi kan produksinya kan buat seluruh masyarakat global ya. Jadi buat di ekspor ke luar negeri gitu. Tapi khususnya saya produksiin di masyarakat Indonesia gitu. Nah terus selanjutnya aku pengen kasih tahu nih cara bikin pohon-pohon tuh gimana. Pertama-tama tuh kita siapin dulu tuh bahan-bahannya. Yang pertama kita siapin jahe, terus kunyit, temulawak, sereh, terus gula merah, daun pandan, sama air aja secukupnya. Terus pertama tuh kita buatnya, kita kupas dulu semua bahan-bahannya kayak jahe, temulawak, kunyit gitu. Terus habis kita udah kupas, habis itu kita bersihin, kita cuci pakai air mengalir. Habis itu udah kita potong-potong. Habis kita potong-potong, kita masukin ke panci yang udah ada airnya. Terus kita rebus. Terus kita masukin daun pandan sama kita masukin gula merah. Terus tinggal ditunggu aja deh sampai mendidih. Kalau udah mendidih tinggal diangkat, terus langsung bisa diminum. Terus selanjutnya aku kasih tahu nih strategi pemasarannya. Jadi aku di sini karena produk empon-empon ini produk yang baru kan di masyarakat ini, karena pandemi ini jadinya kan kayak baru keluar gitu kan. Nah jadi aku apa sih namanya, strategi penetapan harganya itu yang efektif itu dalam tahap perkenalan ini dengan strategi harga penetrasi.
Jadi dimana aku ngasih harga nih ke konsumen ini dengan harganya rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan yang banyak. Jadi gitu. Terus selanjutnya aku mau kasih tahu strategi promosi yang aku buat itu. Jadi yang pertama aku buat website gitu. Promosiin dah tuh aku di sosial media gitu, menggunakan Facebook atau apa gitu, Instagram kan sekarang kan lagi tenar kan tuh sosial media, apalagi Instagram kan banyak dilihat sama orang gitu kan, jadi gampang banget promosiin di zaman sekarang. Terus aku juga bisa tuh jual-jual di marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu kan, banyak banget kan tuh. Jadi gampang banget pasarinnya juga, atau bisa juga aku jual di Gojek gitu kan. Nanti aku juga bisa GoFood gitu kan, gampang banget kan cara promosiin buat produk-produk zaman sekarang itu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Kalau misalkan buat apa sih kayak promosi aku di luar negeri, itu kita bisa cari tahu database tuh dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPN gitu. Terus kalau enggak mencari tahu database dari Kedutaan Besar Negara Asing di Indonesia, jadi kita bisa tahu. Kalau enggak kita kenalin dulu tuh, kenalin apa sih produk kita. Kita cek dulu apakah produk kita tuh emang udah layak belum diekspor ke luar negeri. Kita perhatiin dulu, kalau misalkan udah bagus, udah siap buat diekspor, nanti kita bisa langsung ekspor ke luar negeri. Nah, habis itu selanjutnya aku mau apa sih? Yang terakhir aku mau ngejelasin tentang kesimpulan yang udah aku dapat nih. Jadi pada laporan yang udah aku buat, intinya itu bisnis itu tuh sebenarnya tuh nggak segampang yang kira-kira. Jadi kalau kita bisnis itu kita tuh bener-bener harus perhatiin apa sih langkah-langkah apa aja, step by step yang udah kita buat tuh harus seperti apa. Karena kan kalau misalkan kita dagang, saingan kita kan gak cuma 1-2 orang, apalagi ini kan maksudnya kan untuk pasar global, jadi kan otomatis saingan kita kan banyak banget. Jadi kita harus benar-benar kayak nunjukin apa sih sesuatu tuh yang orang lain tuh nggak punya gitu. Jadi kita tuh kayak harus punya keunikan sendiri gitu. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kayak kualitas, tidak hanya kuantitasnya saja yang diperhatikan gitu. Cukup sekian penjelasan dari laporan yang udah aku buat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.